Prediksi Milan versus Juventus 24 Januari 2022. Prediksi pertandingan AC Milan versus Juventus dalam lanjutan Liga Italia Serie A berpeluang menjadi laga yang seru. Big match yang digelar di Stadion San Siro akan memulai kick-off pada Senin 24 Januari pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. AC Milan yang menempati peringkat 2 klasemen sementara Serie A membutuhkan kemenangan saat menghadapi Juventus agar bisa terus bersaing dengan Inter Milan dalam perebutan gelar juara. Saat ini, AC Milan memiliki 48 poin dan tertinggal 2 poin dari Inter Milan di puncak klasemen Serie A 2021-22. Sementara Juventus menempati peringkat 5 dengan mengumpulkan 41 poin. Sama seperti AC Milan, Juventus juga membutuhkan 3 poin agar bisa masuk ke 4 besar supaya bisa bermain di Liga Champions musim depan. Juventus berpeluang besar meraih kemenangan atas AC Milan karena sedang memiliki tren yang bagus di kompetisi domestik. Bianconeri tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir di Serie A. Hal tersebut membuat Paulo Dybala dan kolega bakal memiliki kepercayaan diri tinggi saat menghadapi AC Milan di pekan ke-23. Terlebih, 3 poin bakal membuat mereka menjaga asa masuk ke 4 besar. Dikutip dari goal winger Juventus Juan Cuadrado pun yakin timnya bisa meraih kemenangan melawan AC Milan. Dia pun menyebut La Vecchia Signora sudah kembali ke jalur yang benar. Saya kira kami menemukan jalan yang benar dan harus melanjutkan tren seperti ini di laga-laga selanjutnya, kata Juan Cuadrado. Sementara AC Milan bakal menjadi lawan Juventus baru saja kalah melawan Spezia yang membuat mereka gagal mengejar Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Kami gagal mengamankan kemenangan yang amat sangat kami inginkan. Namun musim ini masih panjang, kata pelatih AC Milan Stefano Pioli. Dalam pertandingan kali ini, pelatih AC Milan Stefano Pioli diprediksi bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Zlatan Ibrahimovic bakal menjadi penyerang tunggal di lini depan. Sementara Juventus di lain pihak bakal mengandalkan Alvaro Morata dalam formasi 4-2-3-1 dengan didukung Paulo Dybala sebagai penyerang bayangan dalam formasi 4-2-3-1. Ismail Bennacer siap tampil dalam laga AC Milan versus Juventus. Laga berat sudah menanti AC Milan di giornata ke-23 dengan Juventus akan menjadi lawannya. Rossoneri baru saja menelan kekalahan memalukan dari Spezia dan kini mereka berambisi bangkit lagi untuk mewujudkan ambisi meraih Scudetto musim ini. Melawan Juventus tentu bukanlah sebuah perkara mudah. Terlebih Milan masih akan ditinggalkan oleh para pemain intinya seperti Fikayo Tomori, Simon Kjær, dan Frank Kessie. Namun mengutip laporan dari milannews.it, gelandang lincah Ismail Bennacer sudah kembali mengikuti sesi latihan di Milanello kemarin dan akan siap tampil dalam laga versus Juventus. Pemain sepak bola berusia 24 tahun itu pulang lebih awal dari Piala Afrika setelah negaranya Aljazair berstatus sebagai tim juru kunci grup E. Masih menurut sumber yang sama, Bennacer menjalani latihan ringan di Milanello kemarin dan Stefano Pioli diprediksi akan menurunkan Bakayoko sebagai starter untuk berdua dengan Sandro Tonali. Bennacer diprediksi baru akan turun pada babak kedua. Di kubu seberang, Juventus kabarnya juga akan kehilangan Chiesa dan Bonucci dalam laga big match ini. Keduanya mengalami cedera parah dan mengharuskan mereka istirahat untuk beberapa waktu. Melihat Inter Milan yang begitu perkasa di puncak klasemen, duel ini bisa sangat menentukan dalam perebutan gelar juara musim ini. Milan tidak boleh kehilangan poin lagi. Terlebih di pertandingan berikutnya mereka akan bertemu Nerazzurri. Kemenangan akan menjadi modal bagus bagi mentalitas para pemain Milan yang tengah anjlok menyusul hasil pertandingan melawan Spezia pekan lalu yang dikacaukan oleh wasit.
Milan bakal hadapi Lazio pada babak perempat final Coppa Italia. AC Milan akan menghadapi Lazio pada babak perempat final Coppa Italia setelah berhasil meraih kemenangan atas Genoa pada putaran sebelumnya. Rossoneri pun harus bekerja keras mengatasi perlawanan Grifon di San Siro saat pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu. Skor memang berakhir dengan kedudukan 3-1, namun mereka sekali lagi gagal mengamankan satu tempat di babak perempat final kompetisi tersebut dalam kurun 90 menit waktu normal. Awal pekan ini, Bianco Celesti pun mengamankan posisi di perempat final berkat kemenangan pada masa perpanjangan waktu melawan Udinese. Ciro Immobile mencetak satu-satunya gol pada laga tersebut pada menit ke-106 dan memastikan klub ibu kota bakal menghadapi El Diavolo pada babak berikutnya. Pertandingan tersebut bakal digelar pada 9 Februari mendatang. Perlu dicatat pula bahwa duel tersebut bakal dilangsungkan di San Siro yang jelas menjadi bonus tersendiri bagi pasukan Stefano Pioli, mengingat mereka bakal tampil di depan para pendukung mereka sendiri. Walaupun kebijakan dari pemerintah Italia mungkin akan mengurangi jumlah penonton yang hadir, Milan tentu berharap bisa menundukkan Lazio dan melaju ke fase semifinal. Pada pertemuan pertama mereka musim ini di Serie A, Theo Hernandez dan kawan-kawan berhasil menundukkan pasukan Maurizio Sarri untuk berupaya mewujudkan mimpi memenangkan Coppa Italia pada tahun 2003 silam di tengah perjuangan mereka dalam meraih Scudetto musim ini. Terungkap, inilah alasan kenapa Elliot terlihat pelit di bursa transfer. Meski beberapa laporan mengungkapkan jika finansial AC Milan terus mengalami penguatan dari waktu ke waktu, namun klub terkesan pelit untuk urusan belanja pemain. Anggapan itu cukup masuk akal, karena pada bursa transfer Januari ini, Milan belum mendatangkan satupun pemain baru. Calcio e Finanza baru-baru ini memperkirakan bahwa pendapatan Milan akan berada di sekitar 303 juta euro untuk musim 2021-22. Meskipun klub telah mencatat kenaikan pendapatan sekitar 43 juta euro dari musim 2020-21, ada sebuah sinyal jika AC Milan tidak akan belanja di bursa transfer musim dingin ini. Salah satu faktornya adalah bahwa Milan memiliki perjanjian penyelesaian dengan Juve yang mensyaratkan bahwa pada akhir periode 3 tahun, Milan akan mengurangi kerugian mereka hingga menjadi 30 juta euro. Hal itu bertujuan untuk mencegah sanksi dan pembatasan Milan dalam aktivitas di institusi sepak bola. Masa penilaian Juve untuk Milan akan berakhir pada musim ini. Musim lalu, Milan memiliki pendapatan 261 juta euro dan kerugian 95 juta euro, yang berarti pengeluaran musim lalu adalah 356 juta euro. Pengeluaran tersebut termasuk biaya transfer Fikayo Tomori dan Mike Maignan, yang jika digabungkan menjadi 44 juta euro. Musim ini, Milan juga telah kehilangan beban gaji besar milik Donnarumma dan Calhanoglu. Jika prediksi Calcio e Finanza akurat, dengan pendapatan 303 juta euro dan pengeluaran klub diasumsikan mendekati musim lalu sebesar 356 juta euro, dan dengan biaya transfer Maignan dan Tomori serta hilangnya beban gaji Calhanoglu dan Donnarumma, kerugian Milan tentunya akan berkurang drastis. Faktanya, ada kemungkinan bahwa Milan bisa mencapai angka kerugian 30 juta euro pada akhir musim ini, dan ini adalah titik di mana mungkin ada lebih banyak kebebasan di pasar transfer sehubungan dengan FFP. Dengan asumsi tersebut, kemungkinan Elliot akan mulai melakukan investasi besar ke AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang, atau saat masa penilaian FFP 3 musiman Juve berakhir. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan finansial Amerika itu enggan untuk melakukan investasi besar ke AC Milan, karena kebijakan mereka sendiri yang menilai jika Serie A bukan sebuah kompetisi yang terlalu menguntungkan.